Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Muhaidin, Stambuk F5551-19058 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan mengenai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Perancangan dan Analisis Algoritma 1. Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi, mungkin kita langsung saja ke tugas resume yang telah saya buat. Oke, sekarang kita sudah berada di kamera laptop saya, dimana di sini saya akan menjelaskan atau memperlihatkan mengenai tugas UAS yang telah saya buat, yaitu membuat resume untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perancangan dan Analisis Algoritma 1. Nah, mungkin kita langsung saja ke resume yang telah saya buat, dimana resume yang saya buat ini di materi pertama itu mengenai Decrease and Conquer. Decrease and Conquer adalah metode desain algoritma dengan memproduksi persoalan menjadi beberapa yang lebih kecil. Selanjutnya, hanya memproses satu sub persoalan saja. Berbeda dengan Divide and Conquer yang memproses semua sub persoalan dan menggabung semua solusi setiap sub persoalan. Decrease and Conquer sendiri terdiri dari dua tahapan: memproduksi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil, memproses satu sub persoalan secara rekursif. Tidak ada tahap combine dalam Decrease and Conquer. 3 varian Decrease and Conquer. Ukuran instan persoalan direduksi sebesar konstanta yang sama setiap iterasi algoritma, biasanya konstanta sama dengan 1. Kemudian by A constant factor, ukuran instan persoalan direduksi sebesar faktor konstanta yang sama setiap iterasi algoritma, biasanya faktor konstanta sama dengan 2. By A variable sis, ukuran instan persoalan direduksi bervariasi pada setiap iterasi algoritma. Itu untuk materi Decrease and Conquer. Selanjutnya, di materi selanjutnya itu adalah algoritma Divide and Conquer. Ini materi selanjutnya, yaitu mengenai algoritma Divide and Conquer. Divide and Conquer dulunya adalah strategi militer yang dikenal dengan nama Divide and Impress. Sekarang, strategi tersebut menjadi strategi fundamental di dalam ilmu komputer dengan nama Divide and Conquer. Definisinya, membagi persoalan menjadi beberapa upah masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula namun berukuran lebih kecil. Kemudian Conquer menyelesaikan masing-masing upah masalah. Itu definisi dari Divide and Conquer. Kemudian kombinannya menggabungkan solusi masing-masing upah masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula, tabel, matriks, eksponen, dan lain-lain bergantung dari persoalannya. Sehingga metode Divide and Conquer lebih natural diungkapkan dengan skema rekursif persoalan. Misalkan diberikan tabel A yang berukuran n elemen dan sudah berisi nilai integer. Carilah nilai minimum dan nilai maksimum sekaligus di dalam tabel tersebut. Penyelesaiannya dengan algoritma broad procedure min-max. Mencari nilai minimum dan maksimum di dalam tabel A yang berukuran n elemen secara brute force. Contoh, misalkan tabel A berisi elemen sebagai berikut. Ukuran tabel hasil pembagian dapat dibuat cukup kecil sehingga mencari minimum dan maksimum dapat diselesaikan secara trivial. Dalam hal ini, ukuran kecil yang dipilih adalah satu elemen atau 2 elemen. Minimal maksimal. Jika n sama dengan 2, maka bandingkan kedua elemen untuk menentukan min-max. Kemudian ini rumusnya. Jadi kesimpulannya,
algoritma min-max lebih mampus dengan algoritma divide and conquer. Itu kesimpulan dari algoritma divide and conquer. Nah, selanjutnya di materi selanjutnya itu mengenai algoritma pengurutan secara divide and conquer. Ini pengurutan secara divide and conquer. Algoritma pengurutan yang termasuk jenis ini itu A urut gabung, B urut sisip. Tabel A dibagi dua berdasarkan nilai elemennya. Misalkan elemen-elemen A, elemen-elemen A2, elemen-elemen A1 dan elemen-elemen A2. Nah, algoritma pengurutan yang termasuk jenis ini, yang A urut cepat, B urut seleksi, marga sort kasus, N sama dengan 1. Maka tabel sudah terurut dengan sendirinya. David bagi tabel A menjadi dua bagian. Bagian kiri dan bagian kanan masing-masing bagian berukuran n/2 elemen. Kemudian convert secara rekursif, terapkan algoritma D, N, C pada masing-masing bagian. Gabung hasil pengurutan kedua bagian sehingga diperoleh tabel A yang terurut. Kemudian ditemukan oleh Tony Hall tahun 1959 dan dipublikasikan tahun 1962, termasuk pada pendekatan sulit, membagi, mudah menggabung. Nah, tabel A dibagi menjadi A1 dan A2 sedemikian sehingga elemen-elemen A1, elemen-elemen A2. Nah, terdapat beberapa varian algoritma quicksort. Kasus terbaik terbagi bila pivot adalah elemen median, sedemikian sehingga kedua tabel berukuran relatif sama setiap kali pempartisiannya. Nah, kemudian di materi selanjutnya itu mengenai marge and sort. Marge and sort itu materi selanjutnya. Ditemukan oleh Tony Hart tahun 1959 dan dipublikasikan tahun 1962, termasuk pada pendekatan sulit membagi, mudah menggabung. Nah, itu tadi materi dari perancangan dan analisis algoritma 1 yang telah saya buat. Mungkin itu saja resume dari tugas ujian akhir semester mata kuliah perancangan dan analisis algoritma 1 yang telah saya buat. Lebih kurang kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saat ini wassalamualaikum.